If I should ever leave this life, then this is my goodbye. No, I will always love you, and I won't ever leave your side. Please know that I did my best, and I've been nothing but blessed. I pray that we meet again in a new address. Oh yes, in heaven, with you every second, in the prophet's presence. So take this moment to remember all the good times, remember all my love, remember every single one of my hugs. Remember me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Al-Quran, keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah menyiapkan buku yang mengkupas tadabbur juz yang ke-30 yang dikenal dengan juz amma. Karena juz amma ini adalah surat-suratnya terdiri dari ayat-ayat yang pendek, mudah dibaca, bahkan mudah dihafal, dan tentu mudah untuk kita renungkan, kita tadabburi. Karenanya penting untuk kita mengawali tadabbur kita dari juz amma, juz yang ke-30. Ada apa saja di juz yang ke-30? Yang jelas, juz yang ke-30 beberapa suratnya lebih banyak membahas tentang peristiwa kiamat, tanda-tanda kiamat. Bahkan surat pertama yaitu An-Naba artinya adalah berita yang sangat besar. Berita yang paling besar adalah berita tentang kiamat, berita tentang kehidupan akhirat. Bahkan di juz yang ke-30 ada surat yang Allah turunkan pertama kali kepada Nabi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Tentu kita ingin menggali kenapa surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat ke-5 dipilih oleh Allah menjadi ayat yang pertama kali diturunkan kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintah untuk membaca. Karenanya dengan membaca tadabbur juz amma berarti kita juga mengamalkan surat Al-Alaq. Dan membaca ini luas. Membaca diri sendiri, membaca keluarga, membaca masyarakat, membaca kehidupan, membaca seluruh yang ada dalam kehidupan kita, membaca bagaimana kita di dunia, membaca bagaimana nasib kita di akhirat, membaca bagaimana merencanakan keluarga kita, membaca bagaimana kita memanfaatkan nikmat-nikmat Allah. Itulah surat yang pertama kali Allah turunkan, yaitu Al-Alaq 1 sampai dengan 5. Di dalam juz amma juga ada surat yang lebih banyak mengkupas tentang tugas-tugas malaikat-malaikat Allah. Wabil khusus tugas yang paling berat. Wan nazi'ati gharqa. Tugas mencabut ruh manusia. Allah Maha berkasih sayang. Ada yang dicabut dengan selembut-lembutnya. Dan ada yang dicabut pula dengan sekeras-kerasnya. Semuanya tergantung amal ibadah kita. Dengan mentadaburi juz amma, maka kita berusaha agar nanti pada saat malaikat diperintah oleh Allah mencabut roh kita, kita dalam keadaan baik. Sehingga dicabut dengan selembut-lembutnya. Ada surat yang disebut dengan surat perlindungan yang berada di akhir juz yang ke-30, yaitu surat ke-113 dan surat ke-114, Al-Falaq dan An-Nas. Kedua surat ini dikatakan surah Al-Mu'awwidhatain, surat untuk kita memohon perlindungan. Bayangkan kita diminta oleh Allah memohon perlindungan. Perlindungan dari godaan syaitan maupun perlindungan dari kejahatan-kejahatan yang Allah ciptakan.
Karena semua yang ada potensi untuk memberikan keburukan kepada kita. Dan hanya Allah yang dapat melindungi. Setelah turun surat Al-Falaq dan An-Nas, Nabi berlindung kepada Allah dengan membaca surat perlindungan, yaitu Al-Falaq dan An-Nas. Ada sejarah, dahulu ada Abu Lahab, ada sejarah Ashabul Ukhdud. Demikian juga sejarah masyarakat yang tidak baik akhlaknya, yaitu mereka yang melakukan kecurangan dalam timbangan agar keuntungannya banyak. Kita dibimbing oleh juz amma supaya betul-betul kita menjaga akhlak, kita tidak melakukan hal-hal yang dikategorikan curang hanya untuk mendapatkan materi yang sifatnya terbatas. Demikian juga ada surat yang disebut Al-Ikhlas. Padahal di dalam surat ini tidak ada kata Al-Ikhlas. Karena keikhlasan sejati adalah keikhlasan dalam kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, hanya Dia Allah yang Maha Esa. Keikhlasan apapun tidak ada nilainya kalau tidak ada keikhlasan dalam bertauhid. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Bahwa kita diminta ikhlas itu yang utama dalam mengimani Allah, dalam mentauhidkan Allah. Baru kemudian dalam beribadah, dalam beramal soleh, dalam berakhlak. Demikian juga ada surat yang kalau kita baca dikatakan oleh Nabi seperti kita menyaksikan peristiwa kiamat dengan mata kepala kita. Surat At-Takwir, Al-Infitor, Al-Insyiqaq. Itulah surat-surat yang mengingatkan kita tentang kiamat. Dahsyatnya kiamat. Betapa peristiwa-peristiwa nanti yang terjadi amat sangat berat. Sayang kalau kita tidak mentadaburi juz amma ini. Ada sumpah-sumpah Allah dengan waktu. Waktu fajar wal fajri, waktu duha wad duha, waktu malam wal laili, waktu asar atau demi masa wal asri. Ini juga kelebihan dan kekhususan dari juz amma. Maka insya Allah keluarga Quran merasakan keagungan dari juz amma dan kita perbanyak berinteraksi dengannya, yaitu dengan mentadaburi tadabbur juz amma yang merupakan support dari Bapak Ibu keluarga Al-Quran yang merupakan harapan kita semuanya. Insya Allah dengan hadirnya buku tadabbur juz amma ini kita mendapatkan banyak sekali hikmah, banyak sekali nilai-nilai dan tuntunan Al-Quran yang sangat mulia, yang itu bisa untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan untuk masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini. Selamat mentadaburi buku tadabbur juz amma dengan pendekatan one day one tadabbur, dan insya Allah kita akan lanjutkan yaitu daurah tadabbur Al-Quran edisi keluarga dari juz amma. Mudah-mudahan semua keluarga Al-Quran, semua sahabat yang mencintai Al-Quran, yang ingin menjadi ahli Al-Quran, bisa bersama-sama kita kupas, kita gali berbagai hal tentang keluarga dari juz yang ke-30, yaitu juz amma. Itulah yang bisa kita sarikan dari tadabbur juz amma ini. Dan insya Allah semuanya untuk kebaikan semua keluarga Al-Quran, semua ahli Al-Quran, semua sahabat-sahabat Al-Quran. Sampai ketemu dalam program daurah atau training keluarga Al-Quran dari juz amma. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini dalam komunitas One Day One Tadabbur. Terus menerus kita berusaha untuk memberikan khazanah, kekayaan-kekayaan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If I should ever leave this life, then
This is my goodbye.